Puji Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Bapak Ibu sehat semua? Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Kita sehat, kita kuat, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan. Amin. Puji Tuhan, dalam ibadah kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 32 kita baca secara bergantian. Saya membaca ayat yang genap, jemaat ayat yang ganjil. Saudara sudah dapat, saya akan bacakan. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi. Kata Fajar, karena Fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bersama-sama ayat 30, 2, 3. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Nah saudara, ada sebuah kisah seorang raja yang ingin memberkati umatnya. Tetapi raja ini bingung bagaimana caranya memberkati rakyatnya. Akhirnya raja ini mengambil sebuah kantong, lalu ia memasukkan perhiasan-perhiasan yang mahal dalam kantong itu. Bahkan ia memasukkan uang yang sangat banyak. Kemudian raja ini ia menggali tanah, lalu memasukkan kantong yang berisi uang dan perhiasan yang mahal. Dan setelah ia menaruh di lubang itu, ia menggulingkan batu besar, lalu menutup kantong itu. Nah saudara, tapi masalahnya batu yang digulingkan ini persis di tengah jalan raya. Nah kita tahu jalan raya kan Bapak Ibu, di luar sana kita melihat jalan raya itu ramai ya, setiap harinya ramai. Tetapi keesokan harinya dikatakan aktivitas sudah mulai. Jadi pada waktu pagi kan raja ini menaruh batu ini di tengah jalan pada waktu lagi sepi ya, tengah malam. Nah keesokan harinya orang-orang sudah mulai beraktivitas. Ada yang ke kantor ya kan, ada yang ke sekolah, macam-macam aktivitas mereka. Dan mereka kaget pada waktu mereka lewat di jalan itu, yang biasa mereka lewati tiba-tiba ada batu besar di tengah jalan. Sehingga banyak orang-orang waktu itu mengomel. Orang yang lewat-lewat itu mereka mengomel, mereka marah. Dan mereka ada sebagian yang menendang-nendang batu itu. Ada yang berkata, ini orang kok tidak ada kerjaan banget sih, ya kan? Masa batu sebesar ini ditaruh di tengah jalan? Dan anehnya saudara, semua orang yang lalu lalang itu tak satu pun dari mereka yang turun dari kendaraan mereka, dari motor atau dari mobil untuk memindahkan batu itu. Kecuali ada seorang pemuda miskin. Pemuda miskin ini dikatakan dia dikenal dengan sangat baik. Dia jujur. Pemuda itu melihat bahwa batu ini menghalangi orang-orang yang lalu lalang. Akhirnya si pemuda ini dengan sekuat tenaga ia menggulingkan batu itu. Dan ketika selesai menggulingkan batu itu, Bapak Ibu ya, dia kaget. Dia melihat, loh kok ada kantong? Akhirnya dia mengangkat kantong itu dan lebih kaget lagi, dia melihat di dalamnya ada uang yang sangat banyak dan ada perhiasan yang sangat banyak. Dan ketika dia membuka kantong itu, dia melihat perhiasan yang sangat banyak. Dia melihat selembar kertas, di situ ada tulisan. Tulisannya itu berkata seperti ini. Ini adalah hadiah bagi orang yang menemukan kantong ini. Dan tulisan itu ditandatangani oleh raja. Di balik batu ada berkat. Amin. Di balik batu ada berkat. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita mau atau tidak mau,
Seringkali masalah itu datang dalam kehidupan kita, betul? Mungkin Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini mempunyai banyak masalah. Masalah kalian dengan saya berbeda, masalah yang satu dengan yang lain berbeda. Dan masalah itu kita mau atau tidak mau itu masalah itu tetap datang, betul? Betul Bapak Ibu? Kita suka atau tidak suka masalah itu tetap datang. Sama seperti tadi si pria yang miskin ini. Masalah batu, untuk menggulingkan batu besar ya, apalagi cuma satu orang, tidak ada orang yang membantu, itu adalah masalah. Dia harus menggerakkan sekuat tenaganya untuk menggulingkan batu itu. Dia belajar Dia belajar melawan masalah itu. Dia menghadapi masalah itu dengan tenang. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, berkat datang terkadang melalui masalah, betul? Berkat datang terkadang menyamar melalui masalah. Sama seperti saya katakan tadi, si pria tadi. Dia tidak tahu kalau di belakang masalah itu, di belakang batu besar itu, di belakang pergumulan itu ada berkat di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kadang-kala dalam kehidupan kita, Tuhan mengizinkan masalah dalam kehidupan kita. Karena di balik semua itu ada rencana Tuhan yang baik bagi kita. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh ya, seorang yang bernama Yakub. Bapak Ibu tahu Yakub? Yakub ini adalah cucu dari Abraham, anak dari Ishak. Nah, Yakub ini dikatakan dia adalah seorang penipu. Kalau guru-guru sekolah minggu pasti tahu ya, Yakub itu adalah seorang penipu. Kenapa? Pertama, dia menipu ayahnya. Dia sengaja memakai jubah domba supaya ayahnya waktu itu kan lagi buta. Jadi supaya ketika ayahnya pegang dia kiranya kakaknya. Padahal Esau, dia lagi menipu ayahnya. Selanjutnya dikatakan ia menipu kakaknya. Dia mengambil hak kesulungan dari kakaknya. Dan selanjutnya dikatakan dia menipu banyak orang, dia menipu pamannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yakub adalah seorang penipu. Tetapi melalui pembacaan kita pada saat ini, kita akan belajar dari kehidupan Yakub. Dikatakan Yakub adalah seorang penipu, ia adalah seorang yang jahat. Dia menipu banyak orang. Tapi waktu itu dikatakan setelah dia menipu kakaknya, setelah menipu ayahnya, dikatakan dia lari. Dia lari ke daerah lain karena dia takut dibunuh oleh kakaknya. Nah, setelah sekian lama di pelarian, berpuluh-puluh tahun di pelarian, ia teringat akan keluarganya. Dia katakan, saya mau pulang ke daerahku kembali. Waktu itu Yakub sudah beristri. Dia sudah punya istri 2. Yang di sini jangan ikuti Yakub ya. Waktu itu dia belum bertobat. Dikatakan Yakub di pelariannya selama berpuluh-puluh tahun, dia teringat untuk ingin kembali. Nah, waktu itu dia sudah punya istri, dia sudah punya anak banyak. Bahkan dikatakan dia sudah sangat kaya ya. Dia punya kambing domba yang banyak, dia punya pegawai-pegawai yang banyak. Kalau orang punya pegawai yang banyak itu pasti otomatis orang kaya, ya kan, pasti ada usahanya. Nah, waktu itu ayatnya yang kita baca dalam pembacaan kita tadi, ayat yang ke-22 sampai 24 saya akan bacakan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Nah, di sini dikatakan bahwa Yakub mengambil keluarganya, istrinya, anaknya, pegawai-pegawainya, bahkan harta bendanya, dia bawa pulang untuk kembali ke daerah asalnya. Tetapi pada waktu itu dia tahu bahwa berapa puluh tahun yang lalu dia meninggalkan tempat itu. Kakaknya sangat marah dan ingin membunuh dia. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Yakub? Dia mengatur siasat, saudara. Dia mengatur siasat. Dikatakan di sini sebelum menyeberang sungai Yabok, dikatakan dia mendahulukan, dia menyeberangkan istrinya, anak-anaknya, bahkan segala yang dia punyai, yaitu hartanya dan budak-budaknya, pegawai-pegawainya. Dengan tujuan supaya Yakub berpikir bahwa kalau Esau marah, paling-paling yang dibunuh pegawainya dan anaknya. Kalau Esau marah, paling-paling yang diambil istrinya dan hartanya. Artinya Bapak Ibu, Yakub jahat atau tidak? Bapak Ibu, jahat atau tidak? Jahat ya. Yakub jahat, Yakub egois. Dan firman Tuhan mencatat tadi dikatakan bahwa ketika sudah mendahulukan ya, menyeberangkan semua yang dimiliki, dia tinggal seorang diri. Dan pada waktu dia tinggal seorang diri dikatakan tiba-tiba dia bertemu dengan seorang pria yang bergulat dengan dia, dikatakan sampai fajar menyingsing. Pria itu dikatakan pada waktu dia seorang diri dia mulai merasa, wah
aman saya. Aman saya. Kalau kakakku marah ya paling dibunuh istriku, dibunuh anakku, pegawaiku, paling-paling diambil hartaku, istriku. Aman saya, berarti saya selamat. Tapi ketika dia merasa aman ya, ketika dia merasa aman di tempat persembunyiannya, dikatakan tiba-tiba bertemu dengan seorang laki-laki yang bergulat, yang berkelahi dengan dia sampai pagi. Dan Yakub ini, ia melawan si pria tadi, dan dikatakan dengan sekuat tenaga, dia melawan si pria tadi. Ia berkelahi dengan pria tadi, dikatakan sampai pagi. Dan pada waktu pagi, pria tadi yang bertemu dengan Yakub ini, yang berkelahi dengan Yakub ini, ia melihat saudara bahwa Yakub ini benar-benar kuat. Dia tidak mau dikalah. Akhirnya singkat cerita dikatakan bahwa pria tadi ia memukul pangkal paha dari Yakub ini sehingga dikatakan Yakub terpelecok, ia pincang. Artinya saudara, Yakub kegagahannya sudah tidak ada sebagai laki-laki. Dan pada waktu dia merasa pincang, dia sadar ternyata yang bertemu dengan dia adalah malaikat Tuhan. Dan Yakub bersyukur, dia katakan dia bertemu dengan malaikat Tuhan yang sangat kuat, tapi kenapa dia tidak dibunuh? Dia bersyukur. Tapi ternyata malaikat Tuhan itu datang bukan untuk membunuh Yakub, tetapi untuk mengubah Yakub. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada tiga pelajaran penting yang kita dapat hari ini, baik Yakub dapatkan maupun kita. Yang pertama, di sana dikatakan pergumulan membuat kita mengandalkan Tuhan. Apa Bapak Ibu? Kayaknya kurang respon. Pergumulan membuat kita mengandalkan Tuhan. Kita belajar dari kehidupan Yakub tadi, dikatakan selama hidup Yakub ini adalah orang yang sangat mengandalkan kekuatannya. Ia mengandalkan kelicikannya, ia mengandalkan akal budinya, ia mengandalkan kekuatannya sebagai laki-laki, ia mengandalkan kegagahannya selama hidupnya. Tapi dikatakan ketika waktu itu ia bergumul, dikatakan ia seorang diri, dia merasa menang. Oh, dia mulai berpikir, oh saya hebat, saya pintar. Dikatakan Tuhan mengizinkan masalah terjadi. Ia harus menghadapi malaikat Tuhan sepanjang malam. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, terkadang dalam kehidupan kita, Tuhan mengizinkan kita masalah dalam hidup kita tujuan supaya kita mengandalkan Tuhan. Amin. Terkadang kalau hidup kita enak-enak, pasti kita lupa Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, 2 hari yang lalu saya keliling dengan suami saya membesuk jemaat. Dan saya bertemu dengan salah satu jemaat, dia ceritakan masalahnya seperti ini. Saya pusing dengan masalahku sampai suamiku kayak sepertinya dia tidak sanggup. Tapi istrinya bilang, di sisi lain saya senang kalau masalah ada. Ya, dia bilang bukan senang juga, tetapi di sisi lain ada senangnya, seperti itu bahasanya. Di sisi lain ada senangnya. Kenapa? Karena dia lihat bahwa suaminya yang tadinya tidak terlalu suka gereja, suaminya yang tidak suka berdoa, tidak suka baca firman, tidak mau diajak berdoa bersama, dengan adanya masalah itu membuat suaminya berubah. Amin. Terkadang Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah tujuannya supaya kita mengandalkan Tuhan. Mungkin selama ini ada sesuatu yang kita andalkan dalam hidup kita. Mungkin kita mengandalkan harta kita yang kita rasa bisa menolong kita. Mungkin kita mengandalkan jabatan kita. Atau mungkin kita mengandalkan jabatan orang lain yang kita rasa bisa menolong kita. Dan masih banyak lagi yang kita andalkan dalam hidup kita. Terkadang Tuhan mengizinkan itu. Ketika kita dalam pergumulan, ketika kita mengandalkan kekuatan kita, Tuhan biarkan sampai di satu titik kita menyadari bahwa ternyata satu-satunya dapat menolong saya adalah Tuhan. Amin. Ada satu cerita seorang pria yang naik kapal. Pria ini entah bagaimana caranya dia berpegang di kapal, tiba-tiba dikatakan pria ini terlempar keluar dan kemudian terjebur ke laut. Dan pada waktu itu orang-orang yang ada di kapal itu mereka sangat-sangat ketakutan karena bingung mau menolong pria ini. Mereka takut. Akhirnya pada waktu itu di tengah-tengah ketakutan mereka, kepanikan mereka, tiba-tiba mereka merasa tenang. Tiba-tiba mereka merasa lega Bapak Ibu. Karena kenapa? Ternyata salah satu rombongan mereka itu ada juara berenang di situ. Akhirnya mereka berpikir, oh aman, pasti orang ini terselamatkan. Dan akhirnya dikatakan bahwa juara renang ini ia pergi ke pinggir kapal, kemudian ia melihat pria tadi yang jatuh ke bawah. Tetapi anehnya orang-orang bingung, kenapa sih juara perenang ini kok sepertinya dia hanya melihat ke bawah. Dia tidak tolong pria yang jatuh itu. Nanti lama-lama
Baru dikatakan juara renang ini terjun ke bawah mengangkat pria itu, lalu dia memegang tali dan kemudian dia naik. Nah, setelah sampai di atas kapal dikatakan orang-orang banyak pada waktu itu mereka bersorak tepuk tangan karena si pria yang jatuh tadi sudah selamat. Tetapi mereka mulai berpikir. Akhirnya ia bertanya kepada perenang itu, dia bilang, "Kamu kok jahat banget sih? Masa sih orang yang sudah jatuh tadi kok biarkan?" Apa yang dia katakan si perenang ini? Dia katakan, pada waktu dia jatuh, dia berusaha untuk memberontak. Otomatis kan, saya pernah tenggelam satu kali. Waktu saya mandi-mandi dengan teman-teman saya, waktu saya baru tenggelam, itu saya meronta-ronta. Maksudnya, saya berusaha untuk menyelamatkan diri saya. Nah, ternyata kalau orang yang jatuh, misalnya di laut kah, di manakah, pada saat mereka memberontak, jangan diambil. Karena kalau kita akan selamatkan pada saat masih seperti itu, dia akan membahayakan dirinya dan membahayakan orang yang menolong dia. Dia katakan, kalau saya tolong dalam keadaan dia memberontak, itu bukan cuma membahayakan dirinya, tetapi saya juga bisa bahaya. Artinya kita bisa sama-sama mati tenggelam. Dan ketika dia lihat bahwa itu orang itu sudah tidak ada tenaga, sudah habis nafas, baru dia nyebur mengangkat orang itu dan kemudian naik. Kan itu gampang. Nah, terkadang saudara, ketika kita ada masalah, sudah banyak masalah kita hadapi, tapi masih banyak gayanya kita, betul? Kita sakit, kita mulai kesana kemari cari dukun. Masih banyak gaya. Bukannya cari Tuhan, tetapi mencari orang-orang pintar. Ketika kita ada dalam pergumulan, dalam kekurangan, dalam masalah, ketika kita ada dalam sakit, tak sedikitnya kita mengandalkan kekuatan kemampuan kita, mengandalkan kekuatan orang. Tuhan biarkan. Dikatakan sampai kita sudah tidak berdaya lagi, baru Tuhan akan turun tangan. Artinya apa saudara? Dikatakan bahwa Yakub tadi dikatakan sepanjang malam dia bergumul, dia sepanjang malam dia berkelahi. Saya pikir-pikir waktu saya pelajarin, kenapa sih? Maksudnya sampai dikatakan mulai dari malam sampai pagi ia berkelahi dengan malaikat Tuhan. Kenapa cuma tidak setengah jam atau 1 jam? Ternyata Tuhan mengizinkan dia sepanjang malam bergulat. Ia mengalami permasalahan. Tuhan mengizinkan ia mengalami panjang masalah. Tujuannya supaya ketika kita dalam masalah kita belajar mengenal Tuhan. Amin. Saya mungkin saudara sudah capek dengar kesaksian saya. Saya bilang suatu ketika saya mengalami sakit. Waktu itu saya masih mengandalkan keluarga saya. Karena saya pikir ada kakak saya, apapun saya minta dia kasih, apapun dia minta saya kasih. Tidak pernah bilang tidak. Jangankan saya, orang lain saja dia bantu, apalagi saya. Itu pikiran saya. Dan suatu ketika Tuhan izinkan saya sakit, saya bilang, ulang-ulang saya katakan, hampir saya mati. Jadi saya katakan setiap pagi saya bangun, saya bilang, ternyata saya masih ada. Karena pikiran saya mati. Karena pikiran saya memang mati. Dan itu bertahun-tahun saya alami saudara. Dan dalam perenungan saya itu saya mulai menyadari. Saya bilang, Tuhan, apa yang salah pada diri saya? Saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah korbankan diri saya untuk pelayanan. Terkadang saya sakit, saya harus membesuk jemaat. Kadang-kadang saya sampaikan sama Tuhan. Terkadang saya sakit, Tuhan saya harus jalan mengunjungi jemaat. Terkadang kita terkadang masih diprotes lagi dari jemaat. Saya bilang, Tuhan saya sudah korbankan semuanya, kenapa? Ternyata Tuhan berkata, saya tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya, tetapi saya mengandalkan keluarga saya. Mulai saat itu saya sadar dan saya bertobat. Dan ada banyak lagi kesaksian-kesaksian dalam hidup saya. Beberapa waktu yang lalu, saya mengalami sakit lagi. Saya ke dokter, itu sudah lama bertahun-tahun saya rasakan sakit, tapi saya cuek. Tapi karena sudah terlalu sakit, saya ke dokter. Ternyata saya diperiksa, dikatakan, dokter geleng kepala, dia katakan begini, terlambat sekali. Saya langsung, jantung saya kayak kaget, saya bilang, kenapa dok? Di USG ternyata dikatakan ginjal kanan dan kiri itu mengalami sakit. Dan salah satu dari ginjal saya lupa, kiri apa kanan, saya sudah lupa apa kata dokter, itu parah. Dia katakan ini sudah terlambat. Maksudnya ini sudah sudah terlambat sekali. Kenapa tidak dari dulu, sudah pada waktu rasakan. Saya diam saja, saya hanya berdoa sama Tuhan, tolong saya. Saya bilang, ada apa di ginjal saya dok? Dia bilang, nanti periksa kencing lagi. Tapi menurut pengamatannya dia, salah satu dari ginjal saya parah, dan kiri pun ada gangguan sakit. Dia bilang selain batu ginjal kiri kanan, itu batu berginjal ada di dalam, infeksi juga, ginjal saya sudah meradang, infeksi dan lain sebagainya. Akhirnya singkat cerita saya dikasih obat, saya pulang. Dia bilang minggu depan datang lagi. Sebelum saya pulang waktu mama saya sakit, sebelum itu akhirnya saya pulang. Minggu depan saya tidak pergi karena suami saya sibuk, jadi tidak sempat antar. Nanti 2 minggu baru saya pergi saudara. Sampai di sana saya diperiksa, dokter bilang mujizat terjadi. Ginjal saya yang dia katakan sudah terlambat, sudah parah,
kiri dan salah satu dari ginjal saya parah, bahkan di kiri pun sudah mulai mengalami sakit. Dokter berkatakan tidak ada apa-apa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dokter berkata tidak ada apa-apa, tidak usah saya kasih obat. Saya bilang tidak mungkin. Dokter 2 minggu lalu berkata bilang parah ginjal saya. Sedangkan kiri sudah salah satu lagi sudah sakit. Itu ada batu-batu dan selain itu infeksi dan lain sebagainya meradang. Tapi dokter bilang tidak ada apa-apa dalam ginjal saya. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya berterima kasih. Saya mulai koreksi. Tapi sepanjang 2 minggu itu saya berdoa, saya bilang Tuhan, kalau mungkin menurut saya apa yang saya lakukan sudah baik. Tapi menurut Tuhan ada yang salah dalam diri saya. Beritahu kepada saya Tuhan. Saya tidak mau Tuhan sembuhkan tanpa ada hikmah yang saya dapatkan di dalamnya. Dan Tuhan memberitahu kepada saya. Doa saya sudah mulai, bukan bolong. Setiap hari pasti saya berdoa. Tapi saya jujur, orang pun tidak pernah mau bangun dibilang tengah malam berdoa. Karena saya tidak bisa tidur siang, jadi mungkin malam saya enak tidur. Jadi untuk mau bangun doa itu tidak pernah. Tapi mulai pada saat itu, Tuhan ingatkan saya, persekutuan dengan Tuhan sudah mulai berkurang. Dan puji Tuhan, sampai sekarang saya tiap tengah malam walaupun singkat pasti saya bangun berdoa di hadapan Tuhan. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau mungkin saya belum mengasihi Tuhan ubahkan saya. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau engkau menghadapi masalah pada saat ini, masalah apapun yang kau hadapi, jangan katakan Tuhan tidak baik. Masalah itu tidak baik, karena dikatakan di balik masalah ada berkat Tuhan yang sediakan bagi kita. Amin. Di balik batu ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi kalau saudara menghadapi masalah, periksa dirimu. Mungkin saya sudah kurang beribadah kepada Tuhan. Mungkin saya sudah tidak melakukan lagi kebenaran firman Tuhan. Periksa dirimu. Suami saya pernah sakit pun saya katakan periksa dirimu, mungkin ada yang salah. Jadi jangan sampai kita sudah ditolong Tuhan, kita tidak mendapatkan hikmah seperti itu. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua dikatakan pelajaran apa yang Yakub ambil dan kita ambil melalui masalah yang kita hadapi. Yang kedua dikatakan pergumulan merubah karakter kita. Tidak beda jauh dari yang pertama. Dikatakan pergumulan merubah karakter kita. Yakub dikatakan kapan dia berubah? Setelah dia bergulat dengan malaikat Tuhan. Dalam pembacaan kita tadi ayat 27 dan 28 kita bisa baca. Ayat 27 dan 28 di situ dikatakan, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Yang kedua dikatakan Tuhan mengizinkan masalah dalam kehidupan kita supaya kita mengalami perubahan. Mungkin engkau bangkrut, usahamu bangkrut, engkau sakit, anakmu tidak dengar-dengaran, istrimu tidak menghargai engkau lagi, suamimu tidak setia lagi kepadamu. Dikatakan periksa dirimu. Mungkin ada yang salah dalam dirimu. Yakub dikatakan ia berubah ketika ia sudah bergulat dengan malaikat Tuhan. Dia katakan namamu bukan Yakub lagi, karena Yakub artinya penipu. Saya sudah sampaikan dari awal, Yakub artinya penipu. Dan dikatakan Israel artinya kekuatan Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadi saya mau sampaikan kepada kita. Pertama dikatakan Tuhan izinkan masalah kita hadapi supaya satu, kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua, supaya kita mengalami perubahan dalam diri kita. Terkadang saudara dalam kehidupan kita, saya katakan bahwa Tuhan mengizinkan kita masalah. Jadi kalau ada masalah kita hadapi dalam hidup kita, tidak usah kita marah-marah. Tidak usah bilang begini, Tuhan tidak baik, saya sudah gereja, saya sudah ibadah, saya sudah melayani Tuhan, kenapa Tuhan izinkan? Periksa dirimu, berarti ada yang salah dalam hidup kita. Dan yang ketiga, saya tidak panjang-panjang karena sudah jam juga. Yang ketiga dikatakan pergumulan mendatangkan berkat. Saya katakan dari awal, di balik batu ada berkat. Saya katakan terkadang berkat datang kepada kita menyamar melalui masalah. Yakub di sini dikatakan ia meninggalkan daerahnya, ia meninggalkan keluarganya, dia lari akibat karena ia akan dibunuh oleh saudaranya karena dia menipu. Tapi ketika dikatakan sekian lama di pelarian, dia ingin kembali. Dan ketika ia ingin kembali, waktu itu saya sudah sampaikan bahwa ia mengatur siasat. Dia di belakang, dia bersembunyi di belakang, dia bersembunyi. Dan dia kasih duluan semua yang dia miliki, hartanya, istrinya, anaknya. Bahkan semua yang dia miliki dia suruh duluan supaya harapannya supaya kalau Esau marah paling-paling dibunuh anaknya dan pegawainya. Kalau kakaknya marah paling-paling hartanya diambil dengan istrinya. Dan pada waktu itu ketika dikatakan, kita buka dalam Kejadian 33
ayat 8 dan ayatnya 9. Berkatalah Esau, apakah maksudku dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapatkan kasih tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padaku. Dan yang ketiga dikatakan bahwa Tuhan mengizinkan kita mengalami pergumulan karena Tuhan ingin memberkati kita. Dalam pembacaan kita tadi, saudara, dikatakan Esau ini tadinya mau membunuh Yakub. Tapi ketika Yakub pulang, pembacaan kita tadi ayat 8 dan 9 dikatakan di situ, Yakub tidak mengapa-apakan adiknya, walaupun adiknya ini sudah menipu dia, mengambil hak kesulungannya. Dalam arti yang semua yang dimiliki kakaknya dia ambil melalui tipuan. Yang tadinya dikatakan dia sangat marah besar dan ingin membunuh adiknya. Tetapi dikatakan ketika pulang, apa yang dikatakan oleh Yakub? Aku tidak akan mengapa-apakan Esau, aku tidak akan mengapa-apakan engkau. Kenapa bisa emosi dari Esau ini reda? Itu karena Tuhan. Amin. Tuhan yang membuat kakaknya ini tidak marah kepada adiknya, walaupun ia sudah disakiti, walaupun ia sudah dirugikan. Semua yang dia punyai diambil, dirampas dengan cara yang tidak baik. Ia sangat sakit hati. Tapi dikatakan ketika adiknya pulang, dia tidak mengapa-apakan adiknya. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah menjamah Esau. Artinya saudara, dikatakan bahwa di balik semua masalah yang kita hadapi, dikatakan ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Berkat apa? Berkat jasmani dan rohani. Amin. Amin. Saya tidak berkata panjang pada saat hari ini, namun sama sampaikan kepada kita yang hadir pada saat ini. Mungkin ada masalah yang kita hadapi yang mungkin kita tidak sanggup dan kita tidak mampu. Mungkin kita berkata, Tuhan kenapa sih masalah tidak berhenti datang dalam kehidupan saya. Belum masalah satu selesai, datang lagi satu. Belum masalah selesai, yang satu selesai, muncul lagi masalah baru. Saya mau sampaikan kepada kita, masalah tidak selamanya buruk dalam hidup kita. Karena dikatakan setiap masalah yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi, pertama, Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Yang kedua, supaya karakter kita yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kita seorang penipu, mungkin kita seorang penggosip, atau macam-macam yang kita lakukan dalam hidup kita yang tidak mengutamakan Tuhan. Tuhan menegur kita supaya kita berubah. Yang ketiga dikatakan lewat masalah ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat